Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, alhamdulillah kita sudah sampai bab 3 bagian B, yaitu tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui apa arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, langsung saja, kehidupan dalam sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah. Sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi bisa diibaratkan anak-anak, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan sekolah kita. Dengan perbedaan kalau sekolah kita diatur dengan peraturan sekolah, namun jika Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini diatur oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi bangsa yang negara itu membentuk suatu pola kelompok yang dinamakan negara ya anak-anak. Dan kehidupan bernegara itu perlu suatu aturan, di mana aturan tersebut berupa undang-undang dasar atau konstitusi. Nah, konstitusi itu kalau di negara kita berupa konstitusi tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Biasa familiar kalian menyebutnya Undang-Undang Dasar 45 ya. Tapi mulai saat ini kita biasakan menyebut Undang-Undang Dasar kita atau konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut merupakan aturan hukum yang paling tinggi di Indonesia. Maka dari itu, peraturan tertinggi tersebut dijadikan pedoman atau dasar untuk peraturan di bawahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan undang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi anak-anak, konstitusi kita yaitu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan, sekali lagi saya ulangi, sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental. Fundamental itu apa? Fundamental itu artinya mendasar, paling dasar. Jadi isinya undang-undang dasar tersebut masih bersifat dasar, maka perlu peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk mengaplikasikan dari aturan-aturan dasar UUD 1945 yang masih bersifat fundamental. Nah, sesuai dengan prinsip hukum yang universal, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang di bawahnya itu ya peraturan perundang-undangan itu ada undang-undang, perpres atau peraturan presiden, ada peraturan menteri,
Terus apalagi ada peraturan bupati, peraturan gubernur, semuanya itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia kita yang kedudukannya paling tinggi. Sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia wajib patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tujuan supaya terciptanya kehidupan yang tertib dan teratur. Karena jika semua warga negara itu menaati Undang-Undang Dasar, maka tidak ada konflik kepentingan, tidak ada benturan kepentingan. Semuanya sama, mengikuti aturan sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, yang tertib, yang teratur. Nah, sebaliknya apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi perang saudara. Siapa yang dirugikan? Semua warga negara Indonesia tentunya. Karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan, bahkan mungkin bubarnya negara Republik Indonesia. Marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Jadi, jika setiap warga negara tidak menaati aturan Undang-Undang Dasar, maka tidak mungkin tercipta kehidupan yang harmonis ya anak-anak. Maka dari itu kita sebagai warga negara wajiblah menaati Undang-Undang Dasar negara kita ini. Supaya apa? Kehidupan kita menjadi tertib, harmonis, teratur, aman, nyaman. Tentunya yang kita inginkan bersama ini kehidupan yang tertib dan aman, bukan? Maka dari itu kita wajib menaati Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, demikian materi hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi negara dan bangsa. Bagi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar yang bersifat fundamental dan memiliki kedudukan yang paling tinggi, sehingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pedoman peraturan perundang-undangan di bawahnya seperti undang-undang, perpres, permen, perda bupati, perda gubernur. Yang kedua, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa yaitu merupakan suatu aturan dasar yang bersifat fundamental untuk mengatur kehidupan bangsa kita supaya terciptanya kehidupan yang aman, tertib, dan harmonis ya. Demikian materi hari ini. Jangan lupa ya klik tombol subscribe, nyalakan tombol loncengnya di kanan bawah ini, dan like dan share ke teman-temanmu supaya menambah informasi bagi teman-temanmu yang belum mendapatkan materi ini. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.